Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada pagi hari menjelang siang ini bersama-sama kita berkumpul di Pondok Pesantren Anwar Taufik memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga haul Al-Habib Abi Bakar bin Ahmad Ba'agil. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau. Amin ya rabbal alamin. Nikmat dari Allah Ta'ala hadirkan kita di pintunya Allah, di majlis yang disebut, di dalam majlis ini yang kita sebut Allah, yang kita sebut Rasulullah, yang kita sebut para awliya wa salihin, dari sahabat, dari keluarga, dari pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya majlis yang semacam ini adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya, di mana Allah ta'ala membanggakan yubahi bikumul malaikah, membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu hari keluar tergesa-gesa dari rumahnya masuk ke masjid. Nabi rumahnya nyambung dengan masjid langsung. Begitu sampai masuk masjid langsung menuju ke bagian belakang masjid. Ahlus suffah sedang duduk di sana. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Majlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Maka mereka menjawab, "Najlis nadhkurullah." Kita duduk sini berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dari nikmat dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hingga Nabi bertanya, "Allahi ma ajlasakum ila dhalik." Bersumpah demi Allah, kalian tidak duduk melainkan hanya untuk itu. Dibilang kami enggak duduk melainkan hanya untuk itu. Sampai Nabi menyumpah mereka 3 kali, "Demi Allah kalian tidak duduk melainkan hanya untuk itu." Dibilang untuk itu. Terus Nabi berkata, "Ama ini astahlifukum laysat tuhma alaikum." Aku meminta kalian bersumpah bukan karena aku menuduh kalian ataupun tidak percaya, tapi barusan di dalam Ja'ani Jibril, atani Jibril, datang padaku malaikat Jibril dan mengabarkan innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah, majlis yang dibanggakan di dalamnya oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Majlis yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Majlis yang di dalamnya turun sakinah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kedamaian, ketentraman. Majlis yang turun kedamaian, majlis yang diridhoi oleh Allah, turun di dalamnya kedamaian dan menyebar. Ciri dari majlis yang di dalamnya turun sakinah dari Allah, kedamaian, maka menyebar dari majlis tersebut membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Tidak membuat resah, tidak membuat pecah, tidak membuat permusuhan. Nazalat alaihimus sakinah, menenangkan hati yang hadir, menenangkan batin yang hadir, yang berkecamuk jadi tenang hatinya di dalam majelis yang semacam ini. Ghasyiyatuhum rahmah, diliput oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang turun di dalamnya rahmat, dipenuhi dengan rahmat Allah Ta'ala, maka rahmat yang ada di majelis merasuk sampai ke dalam hati. Dan kalau sudah ada di dalam hati, keluar dari majelis itu rahmat menyebar di masyarakat dan lingkungan, menjadi hamba yang membawa rahmat kepada sesama. Hingga mereka itulah ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala. Lulusan dari majlis yang semacam ini menjadi para penyayang yang dirahmati oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Siapapun yang ada di muka bumi, sayangi mereka. Yarhamukum man fis sama, Allah yang kerajaannya di langit, yang kekuasaannya di langit dan bumi akan sayang kepada kalian. Subhanallah. Man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang tidak disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nabi rahmah. Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat dan kasih sayang. Yang difirmankan oleh Allah ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmah. Rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan rahmat, kasih sayang bagi alam semesta.
Dan nggak disebut bahwasanya rahmati muslimin saja yang ada di bumi, tidak, tetapi irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Siapapun yang ada di muka bumi, sayangi mereka. Dan bentuk sayangnya kita kepada orang-orang yang ada di muka bumi, apabila orang tersebut yang bodoh, sayangnya kita kepada mereka, kita ajarkan. Yang jauh, kita dekatkan kepada Allah Ta'ala. Yang terputus, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang maksiat, kita bimbing hingga dia taat dan balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hakadha yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga waktu ada satu orang dari umatnya Nabi Muhammad, dia minum minuman keras, kemudian ditangkap dan dihukum oleh Rasulullah. Sekali, dua kali, tiga kali, berulang terus apa yang dia lakukan. Hingga akhirnya satu orang sahabat, satu orang berkata, mencaci orang itu dan berkata, ini orang ini berkali-kali dihukum oleh Nabi Muhammad, tapi tetap dia mengulangi dosanya hingga dia melaknat orang itu. Saat Nabi mendengar orang ini melaknat si peminum minuman keras, Nabi menegur. Menegur siapa yang ditegur? Yang minum? Bukan. Yang minum udah dihukum. Tapi yang menegur itu, yang ditegur oleh Nabi Muhammad adalah yang mencaci, yang melaknat. Nabi berkata kepada orang tersebut, la takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan. Bagaimana membela syaitan? Dengan membuat saudaramu makin jauh kepada Allah Ta'ala. Kalau memang dia jauh dari Allah Ta'ala, yang kita bela bukan syaitan. Tujuannya syaitan adalah membuat itu orang makin jauh dari Allah. Kalau kita lakukan itu berarti kita ngebantuin syaitan, membuat itu orang makin jauh dari Allah Ta'ala. Tapi jadilah kita pembelanya Nabi Muhammad, bantuin Nabi Muhammad membuat itu orang yang tadinya jauh jadi dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kamu mencaci, melaknat orang tersebut, kamu kira kamu membela Nabi Muhammad atau membela Allah atau membela agama Islam. La, ada hakikatnya yang kamu bela adalah syaitan. La takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dalam menjerumuskan saudaramu. Namun Rasul berpesan kepada para sahabat, kepada Sayyidina Mu'adz, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu berpesan kepada mereka, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh engkau bimbing satu orang balik ke jalan hidayat, kembali kepada Allah Ta'ala, maka itu lebih baik daripada engkau bawakan untukku harta atau dapat rampasan perang atau dapat dunia seisinya. Nabi lebih suka orang balik, satu orang aja taubat, itu lebih baik daripada harta rampasan perang ataupun aset seisi dunia. Sampai dikatakan dalam sebuah firman yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud. Allah Ta'ala berfirman, ya Daudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dia kabur, dia berontak, dia lari, terus dikembalikan kepada aku. Itu orang jadi baik lagi, balik kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah. Yang berhasil melakukan itu, maka orang tersebut yang mengembalikan budakku yang kabur, dikembalikan kepada Allah, maka aku tulis hamba tersebut sebagai patriot, sebagai pejuang yang sejati. Ada pejuang yang sejati. Sebab mengembalikan itu perlu perjuangan. Kalau melaknat mah gampang. Untuk melaknat nggak harus sekolah tinggi-tinggi, nggak harus sekolah jauh-jauh. Untuk mencaci nggak harus belajar bertahun-tahun, nggak harus mondok. Itu mudah hal melakukan. Akan tetapi mengembalikan orang yang jauh menjadi dekat, yang kabur kembali merapat. Nah itu yang perlu perjuangan, itu perlu proses. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Berapa kali Nabi ditolak, berapa kali Nabi diusir, berapa kali Nabi diganggu, berapa kali Nabi didustai, berapa kali Nabi dicaci, berapa kali Nabi ditaruh duri di jalanannya, berapa kali Nabi dicekik dari belakang, berapa kali Nabi digali lubang agar terperosok di dalamnya, berapa kali diprovokasi tiap kali Nabi masuk berdakwah ke satu tempat. Itu di musim haji di masa itu,
masuk ke kemahnya kaum musyrikin, memperkenalkan Islam kepada mereka. Nabi keluar, datang provokator, datang Abu Lahab, masuk ke kemah tersebut, bilang itu ponakan saya pamannya dia, ini orang disebut dicaci maki dengan sebutan gila, terganggu dan lain sebagainya. Dan itu bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Tiap kali masuk tempat datang Abu Lahab untuk bahasa kita ngegembosi atau apalah, ya, ingin mengganggu dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak syair yang dibuat untuk mencaci Nabi Muhammad, berapa banyak. Tapi subhanallah, itu syair nggak nyampe ke kita, dan juga para sahabat tidak berpikir untuk ayo kita catat syair tersebut untuk bahan sejarah atau menukil syair tersebut. Ya Rasulullah, ada orang bawakan syair mencaci engkau, dibawakan ke hadapan Nabi Muhammad. Enggak, sahabat enggak terpikir begitu. Mereka terpikir amitu al-fitnah bil-i'radi anha, padamkan itu fitnah dengan berpaling darinya. Enggak dihafalkan, enggak dicatat, enggak ditulis, hingga yang tersisa, yang dikenal pujian kepada Nabi Muhammad. Cacian enggak disebut, padam begitu saja, enggak dikenang sama sekali. Yang dikenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pujian dan syair dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah 13 tahun dengan segala problem yang beliau hadapi. Kalau Nabi Muhammad datang cuma untuk melihat mana yang beriman, mana yang nggak mau beriman, disensus, didata, ya sudah, yang beriman ya Allah selamatkan, yang nggak beriman ya Allah binasakan. Itu nggak perlu 13 tahun. 2 hari cukup, sebulan cukup untuk mensensus itu semua. Akan tetapi Nabi Muhammad bersabar. Nggak mau beriman sekarang, ditunggu besok. Nggak mau besok, ditunggu lusa. Nggak mau lusa, ditunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga itu orang beriman dan kembali kepada Allah Taala. Karenanya itu beliau uswatul makrubi fi istibari fi kulli ma gasa minal kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali wa salwatun li mu'sirin miskini idh sahha lam yashba' wala yawmaini wa qad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in tawal layali. Beliau adalah dalam teladan di dalam kesabaran, teladan di dalam kesabaran. Bagaimana beliau bersabar? Ada sabar dalam mentaati Allah, sabar melakukan kewajiban, sabar dalam mentaati Allah, sabar ngerjain yang sunnah. Itu kesabaran yang luar biasa. Tapi yang lebih hebat dari itu, sabar ninggalin maksiat, sabar mengekang syahwat, sabar menahan hawa nafsu. Itu jauh lebih hebat lagi. Itu Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau bilang fi'lut ta'at yakdir alaiha al-bar wal fajir. Ngerjain ketaatan orang baik, kadang orang jahat juga bisa. Ada orang pencuri, maling, makan duit rakyat, tiap bulan pergi umroh. Ada yang begitu. Dia mencuri, zalimin haknya orang, tapi sedekah juga. Tapi sholatnya rajin, puasa Senin Kemis, maling-maling, tapi puasa Senin Kemis. Banyak yang begitu. Fi'lut ta'at yakdir ala ta'ah al-bar wal fajir. Semua bisa mengerjakan pekerjaan yang taat. Akan tetapi la yakdiru ala tarkil ma'asi illa shadiq. Enggak ada yang mampu mengekang diri dari kemaksiatan kecuali orang yang punya kesungguhan, yang memiliki kesungguhan dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sabar dalam meninggalkan maksiat jauh lebih hebat lagi. Dalam mengekang syahwat jauh lebih hebat lagi. Tapi juga sabar yang paling besar, tahu juga apa? Atas musibah yang datang, atas ujian, atas bencana. Sabar karena kematian, sabar karena kehilangan harta, sabar kehilangan keluarga, sabar ini dan itu sabar yang paling hebat. Dan ini sabar yang sangat luar biasa, yang derajatnya paling tinggi. Tapi ada lagi di atas itu sebuah kesabaran yang lain. Itu sabarnya para nabi-nabi, ujiannya para nabi-nabi, ujiannya para wali-wali. Tahu apa? Sabar dimaki, sabar dicaci, sabar dibully, sabar digosipin orang, sabar diintimidasi oleh orang lain. Oh, ini sabarnya para nabi-nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang laqad uzitu fillah bima lam yu'dza bihi ahad
Wa khuwiftu bima lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah gangguan yang enggak pernah diterima orang. Diteror di jalan Allah dengan teror yang enggak pernah diterima oleh siapapun juga. Dan beliau orang yang paling bersabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dapat cacian, makian bukan cuma dari musyrikin, bahkan dari orang yang ucap la ilaha illallah mengganggu Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Muhammad, berikan hartanya Allah, saya enggak minta harta bapakmu, saya enggak minta harta ibumu, bukan hartanya kamu, tapi harta yang Allah titipkan kepada kamu. Udah minta kasar lagi, udah minta kurang ajar lagi. Nabi hanya tersenyum dan berkata, rahimallah akhi Musa, laqad udhiya bi akthar min hadza. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, dia diganggu dengan gangguan yang lebih parah dari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Nabi Muhammad di dalam menghadapi gangguan tersebut sampai dilempari batu, dilempari kotoran, diletakkan jeroan unta. Orang habis nyembelih unta, ada isi perutnya, kotorannya semuanya ditaruh di kepalanya Nabi Muhammad saat beliau lagi sujud. Saat beliau lagi sujud, nggak ada penistaan yang lebih dahsyat dari itu. Yang sujud bukan muslim biasa, tapi yang sujud manusia yang paling luar biasa di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditaruh kotoran di atas kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat-saat yang dahsyat tersebut. Hingga datang Sayyidatuna Fatimah membersihkan kotoran dari kepala ayahnya yang sedang sujud. Begitu sudah diangkat, dibersihkan, baru Nabi Muhammad bangkit menyelesaikan sholatnya. Baru beliau menyumpahi, mendoakan orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Nabi kan nggak pernah nyumpahin orang. Yang disumpahi oleh Rasulullah adalah individu-individu tertentu yang mana dengan cahaya wahyu Nabi mengetahui orang nggak bakalan beriman selamanya. Itu yang disumpahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma da'a illa ala rijali. Beliau nggak nyumpahin kecuali hanya beberapa orang-orang dan kelompok tertentu saja yang disumpahi oleh Nabi Muhammad. Datang Abu Hurairah beriman kepada Rasulullah dari suku Daus. Kemudian nggak lama datang salah seorang sahabat begitu dan berkata, ya Rasulullah, suku Daus mereka memberontak, mereka mengganggu, mereka nggak mau beriman, mereka kafir, mereka melakukan kejahatan, mereka menyombongkan diri, sumpahi Daus. Nabi langsung mengangkat tangannya. Abu Hurairah ngelihat ketakutan, dia berpikir binasa sudah kaumku. Nabi angkat tangannya kepada Allah Ta'ala dan berkata, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim muslimin. Ya Allah, berikan hidayatmu kepada suku Daus dan datangkan mereka kepadaku dalam keadaan Islam, dalam keadaan menginginkan Islam. Gembira hatinya Abu Hurairah. Enggak lama datang utusan dari suku Daus kepada Nabi Muhammad mengikrarkan iman mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi Muhammad nabi yang agung, nabi yang mulia, nabi teladan bagi semuanya, hingga beliau mengatakan, laukana Musa wa Isa hayyan lama yas'uhuma illa ittiba'i. Seandainya Musa dan Isa hidup, maka enggak ada jalan lain bagi keduanya melainkan ikut kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa perlunya kita meneladani musuh-musuh Allah, kita ngikut kepada mereka? Apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat daripada musibah bencana yang dialami umat Islam, bukan cuma bencana darah, akan tetapi juga bencana ketika mereka meninggalkan syariatnya Nabi Muhammad, menelantarkan adabnya Nabi Muhammad, ketika berpaling dari ajarannya Rasulullah, meninggalkan kewajiban mereka, menelantarkan hubungan mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah buah dari peneladanan terhadap kuffar wal fujjar, ngikut kepada al fujjar wal kuffar wal iyadzu billah min dzalik. Nabi bilang di dalam hadis, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Niscaya di antara umatku ada yang akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya secara mendetail mereka diikuti. Oh, bajunya pendeknya sekian, diikutin. Bajunya sedikit di bawah lutut atau di atas lutut, diikutin.
Begitu. Sampai naik sesenti, diukur harus naik sesenti juga. Semuanya secara mendetil, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sampai lau dakhalu juhra dabbin. Kalau di antara mereka ada yang masuk ke dalam lubang lubang biawak, itu katanya Al-Habib Umar, kata ulama bilang, itu lubangnya biawak itu bukan seperti lubang hewan lain. Itu lubangnya berkelok-kelok. Ntar ada yang ke atas, ya tahu-tahu menurun, terus ke atas lagi. Ini orang masuk ke situ hanya orang bodoh. Hanya orang yang cari mampus, hanya orang yang cari celaka, hanya orang bodoh. Kalau ada di antara umat sebelum kalian melakukan hal yang nggak masuk akal, niscaya di antara umatku akan ada yang menganggap itu keren, patut diikuti, patut diteladani. Dan inilah tiap kali disodorkan satu hal yang baru oleh mereka, kita ikuti, kita telan bulat-bulat. Diikuti oleh anak-anak kita, keluarga kita, kaum wanita kita. Kita sholat ngikutin Nabi Muhammad, kita puasa ikutin Nabi Muhammad, kita zakat ikutin Nabi Muhammad, kita haji ikutin Nabi Muhammad, kita umrah ikutin Nabi Muhammad. Begitu. Akan tetapi kalau acara kawinan, jangan ikutin Nabi Muhammad. Ngikutin Nabi Muhammad dicaci orang kita, dicemooh orang kita, diledek orang kita, dihina orang kita. Kalau ngikutin Nabi Muhammad, ahsan ngikutin Yahudi, ahsan ngikutin Nasrani, Yahudi yang ngebantai saudara kita di sana. Di sisi lain kita mencaci mereka, dalam hal lain kita ngikutin mereka. Nabi sampai ditanya, ya Rasulullah, siapa yang diikutin? Man qablakum, diikuti umat sebelum kalian, shibran shibrin, zira' zira'. Siapa itu? Al-Yahud wan Nasara. Maksudnya yang diikutin ini adalah Yahudi wan Nasrani. Nabi bilang, faman, siapa lagi? Itulah yang diikuti oleh umat ini. Sehingga kalau ada mereka melakukan sesuatu yang konyol, bakal dianggap sesuatu yang keren. Dan orang yang kita anggap keren, orang yang kita anggap mulia, orang yang kita anggap, wah keren, kalau orangnya ada di sini, saya mau selfie bareng dia. Itu orang yang kita anggap keren, begitu, dari jenis yang sama membantai saudara kita. Kenapa mereka bisa arogan begitu? Karena kita tepuk tangan. Tiap apa yang disodorin sama mereka, kita tepuk tangan, kita acungkan jempol, kita bilang keren. Dan kita memfollow mereka. Bukan cuma kita memfollow mereka di medsosnya, kita follow mereka. Mereka punya 10 medsos, kita follow 10 medsosnya mereka. Apa kita mau jadi pengikut mereka besok hari kiamat? Hari kiamat kita mau follow mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan memfollow, jangan mengikuti orang kecuali orang-orang yang hari kiamat kita mau bersama mereka. Kita mau bersama mereka, nah ikutin. Kalau enggak, jangan. Entar akhirnya kita masuk dan dikategorikan bersama orang-orang dan kelompok tersebut. Dan sungguh, enggak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Enggak ada yang lebih keren daripada Nabi Muhammad. Subhanallah, imamah yang kita pakai bersilsilah kepada Nabi Muhammad 15 abad, masih tetap keren, masih tetap bagus, masih tetap indah, masih tetap idola. Sorban yang kita pakai dipakai oleh Nabi Muhammad 15 abad, ini adalah model yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan sampai sekarang masih tetap keren, masih tetap mulia. Jubah, pakaian, cincin, begitu, istiqamah, kejujurannya Nabi Muhammad, senyuman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu senantiasa menjadi trendsetter yang paling indah sepanjang masa, sepanjang zaman. Coba kalau kita pakai baju celana yang populer 50 tahun yang lalu, begitu sekarang pakai, jadul ini, ketinggalan zaman. Tapi Nabi Muhammad nggak ada yang ketinggalan zaman. Masyi ahsan min Rasulillah. Nggak ada yang lebih indah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dalam tutur katanya, dalam fisiknya beliau. Nih ucapan Sayyidina Hasan bin Thabit yang bilang, wa ajmalu minka lam taraghattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Yang lebih indah dari engkau enggak pernah dilihat mata, yang lebih tampan, yang lebih cantik, yang lebih indah dari Rasulullah enggak pernah dilahirkan oleh ibu manapun juga. Engkau dilahirkan tanpa cacat, tanpa celak, seolah-olah saat Nabi dilahirkan itu sesuai orderan. Nabi order, mau mata yang begini, mau bibir begini, mau kening yang begini. Tapi enggak, Allah yang memilihkan yang paling indah, yang paling bagus untuk Nabi Muhammad. Nabi Yusuf diberikan nisfal jamal, setengah keindahan. Nabi Muhammad diberikan al-jamal kulluh, keindahan 100% untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
sampai mencaci Nabi Muhammad itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bilang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quraisy yashtumun yasubbun, suku Quraisy mereka mencaci memaki, innama yadhummun muzammama, yang mereka caci itu adalah orang tercela. Yang mereka caci, yang mereka cela adalah orang tercela. Dan nama saya aja tuh, nama saya tuh nggak mempan untuk dicaci. Ana Muhammad, manusia terpuji. Mencela manusia terpuji, bagaimana tuh? Hatta namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kebal cacian, sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama itu semua, Nabi nggak habisin waktunya untuk menampik cacian atau makian, sibuk dakwah, sibuk mengajar, sibuk membina umat, sibuk ngasih hidayat, sibuk membimbing orang dengan ucapan dan dengan perbuatan, dengan akhlak beliau. Nggak habisin waktu untuk klarifikasi atau jawabin atau nyautin orang yang mencaci beliau. Pernah ada satu orang Badui ketemu Nabi Muhammad begitu, maka dia mengucapkan kata-kata yang nggak senonoh. Dia bilang kepada Rasulullah, antal ladzi galahu Quraisy annaka sabi, kamu ini orangnya yang dibilang oleh suku Quraisy kalau kamu orang yang keluar dari jalan nenek moyang. Ini orang-orang awam yang ngomong, Badui, hidup di pelosok, nggak kenal peradaban. Nabi nggak menghabiskan waktu untuk debat kepada orang tersebut, yang ujung-ujungnya tuh orang akhirnya jadi mental dari Islam. Ketika tuh orang dia memprovokasi bilang kepada Nabi Muhammad, kamu orang yang suku Quraisy menyangka, menuduh kalau kamu adalah sabi, orang yang murtad dari jalan nenek moyang. Nabi dengan ringan menjawab, kadzalika yaqulun, kadzalika yaqulun, katanya sih begitu. Mereka sih ngomongnya begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ditanggapin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak mendagapi hal-hal yang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, a'rid anil jahilin, berpaling dari jahilin. Memang itu katanya musibah yang paling besar tuh omongannya mereka. Omongan orang itu adalah ujian yang paling besar. Tapi juga dikasih jawaban yang paling simpel, yang paling mudah. Kita nggak disuruh menjawab, ayo kita bawakan 1000 bukti untuk menolak tuduhan orang-orang yang iri, orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, orang-orang yang benci. Sesuatu yang sumbernya kebodohan diajarkan selesai. Tapi sesuatu yang sumbernya kedengkian, walaupun kamu bawakan 1.000.000 dalil, nggak bakalan selesai. Bawain 1.000.000 dalil atau bawakan wahyu yang baru turun untuk mengklarifikasi, ini orang sumbernya kedengkian, nggak bakalan selesai. Biarkan aja yang iri-iri, yang hasud-hasud, begitu tinggalkan, serahkan perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishtaghil bi rabbak, sibuk dengan Tuhanmu, jangan sibuk dengan omongan orang. Dan asyaddu ma'ala safih al-i'rad anhu, hal yang paling dahsyat, respon paling keras terhadap orang-orang yang bodoh, yang gemar mencaci, yang orang-orang yang mendengki, respon paling besar terhadap mereka tahu apa? Cuekin, tahu cuekin? Acuhkan, jangan diladenin. Itu respon yang paling besar kepada mereka. Asyad ma'ala safih al-i'rad anhu. Kalau ada orang safih mencaci engkau, fala tujibhu, jangan kamu menjawab satu kalimat, sebab kalimat yang buruk yang diucapkan oleh orang lain itu jangan kamu jawab. Kalau kamu jawab, setiap satu kalimat yang buruk punya gerombolan 1000 kalimat. Jadi dapat satu, ya telan aja, terima begitu. Kalau kamu jawab, datang gerombolannya 1000 orang, 1000 kalimat. Adzahum wa tawakkal 'alallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa beliau meninggalkan dakwah ilallah, tanpa meninggalkan husnul bayan, memberikan penjelasan kepada umat. Walam yazal lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma gara fi dhillin wala biladi illa 'alal kuffari fi qitali wa ma madha hatta aqama ad-dina fasara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dalali
wal khulafa'u ba'dahu wal itrah bihim ma'al Qur'an mustamirrah millatuhu mahfuzatun min fatrah 'alal huda da'ban bilan fisali sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu turun ayat jihad, enggak pernah Nabi Muhammad tuh 3 bulan berturut-turut berada di Madinah. Belum berlalu 3 bulan beliau pasti udah keluar lagi jalan fisabilillah, senantiasa giat. Itu kata Hind bin Abi Halah ketika mensifatkan Rasulullah, galil rahah, sedikit istirahatnya, la tarahu illa ghadiyan aw raiha. Engkau kalau ngelihat Nabi, mana Nabi? Nabi lagi pagi jalan ke sana, sore jalan ke sana, siang ada di sana, terus sibuk antara menjenguk orang, ngajarin orang, nasehatin orang, ziarah orang, silaturahmi kepada orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga tidaklah beliau berlalu dari dunia ini melainkan agama ini telah kokoh, telah kuat. Hingga agama ini demikian mudah. Nabi Muhammad ngajarkan yang mudah, memilihkan hal yang mudah, hal yang simpel kepada umatnya. Ada satu orang bilang, ya Rasulullah, apa kewajiban saya? Bilang sholat 5 waktu. Hal alayya ghairuha, ada gak yang lain selain sholat 5 waktu? Bilang la, illa anta tawa'ah, kecuali kalau kamu mau nambah dengan yang sunnah. Terus apa lagi? Terus puasa bulan Ramadan. Cuma Ramadan doang? Iya. Hal alayya ghairuha, ada yang lain? Nggak ada. Disebutin tuh kewajiban dia yang simpel. Sampai itu orang bilang, wallah la azid ala dzalik wal anggus. Demi Allah, saya nggak tambahin, saya nggak kurangin. Nabi bilang, aflahar rajul law sadaq. Fi riwayat dakhalal jannah law sadaq. Kalau memang betul dia cuma ngerjain yang wajib aja, cukup, dia pasti beruntung. Dia pasti sukses, pasti masuk surga kalau dia sungguh-sungguh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din yusur. Agama ini mudah. Wala yushad hadza din ahad illa ghalabah. Tidaklah seseorang ingin melakukan daripada agama ini secara lebih, melainkan dia pasti kalah daripada agama ini. Agama ini mudah. Kalau mau dicari tingkat yang paling tinggi, yang paling sulitnya, kita nggak bakal bisa mencapai hak pengabdian yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita diberikan umur 1000 kali lipat daripada umurnya kita. Tapi alhamdulillah Allah menerima sedikit dari amalan kita dan memberikan ganjaran yang banyak atas sedikit yang kita lakukan. Nikmat dari Allah taala. Nah, karenanya itu kita keluar dari majelis ini, kita bertekad meneladani Rasulullah. Ikutin Rasulullah dalam segala hal, dalam segala ritual kita, dalam segala munasabah kita. Yang kita cari ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau itu acara khitanan, mau itu acara kawinan, mau itu acara hajatan ini dan itu, utamakan apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Ada orang kalau dia bikin kawinan, dia berpikir menggembirakan mempelai pria, menggembirakan mempelai wanita, menggembirakan besan, menggembirakan keluarganya besan, menggembirakan tamu undangan. Tapi padahal prioritas yang paling utama menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau gembiranya mereka sesuai dengan gembiranya Nabi Muhammad, ya Allah silahkan. Tapi kalau enggak, masa bodoh yang mau murka, yang penting Rasulullah ridha. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW, teladani beliau, bukan cuma dalam sholat, dalam ibadat, tapi dalam segala hal kita memprioritaskan apa yang disukai oleh Rasulullah, apa yang diridhai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, segala solusi dalam peneladanan terhadap Rasulullah. Kita saudara kita di belahan bumi, mau itu di Palestina ataupun di tempat yang lain, banyak negeri-negeri dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dan jangan dikira bahwasanya musibah yang menimpa mereka itu nggak ada andilnya kita di situ. Jangan dikira kalau kita nggak punya andil di dalam musibah yang menimpa mereka. Kadang kejahatan yang dilakukan di barat itu imbasnya musibah turunnya di timur. Kemaksiatan yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, ya. Di sini orang buka-bukaan aurat, di sini orang melakukan kejahatan, di sini orang narkoba, di sini orang telat subuh, di sini orang nggak sembahyang. Buat Allah, buminya Allah itu sama aja. Gitu, musibahnya bisa turun di sini atau turun di tempat lain. Waliyadzubillah min dzalik. Kita nggak tahu, gara-gara kita nggak sembahyang, gara-gara anak kita telat subuh, turun 2, 3 atau 10 bom di tempat tersebut. Gara-gara kejahatan yang kita lakukan. Jangan sampai kita punya andil di dalam turunnya musibah tersebut. Jadilah kita turut andil dalam turunnya rahmat Allah Ta'ala di negeri-negeri tersebut. Sesungguhnya itu sampai disebutkan bahwasanya orang
yang membaca istighfar, yang beristighfar itu setiap hari 25 kali, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dalam riwayat 27 kali. Dalam riwayat yang lain membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illahu arrahmanir rahim al-hayyul qayyum ladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Pagi hari 27, sore 27, maka dia menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan pertolongan Allah dan rizkinya Allah kepada penghuni bumi. Subhanallah. Lau baka bakin fil ummah, jangankan zikir, hatta tangisan air mata. Lau baka bakin fil ummah la rahimahallah. Seandainya seseorang menangis untuk umat, doa menangis untuk umat, satu orang yang nangis mendoakan umat, maka Allah akan merahmati seluruh umat di seluruh dunia berkat tangisannya satu orang. Berkat tangisan satu orang. Kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah kita layak ditolong? Allah mampu menolong, Allah bisa menolong. Tapi pertanyaannya, kita layak gak ditolong? Jangan-jangan keberadaan kita di umat menjadi penyebab Allah gak mau nolongin umat. Jangan sampai itu yang terjadi. Ada sebagian aulia wa salihin mengatakan, ya Rabb, ya kalau saya menjadi penyebab turunnya musibah kepada umat ini, ambil saya aja deh, matiin saya deh, saya nggak mau jadi penyebab turunnya musibah kepada umat ini. Ba'dhum kalau ngelihat awan gelap gulita, hujan belum turun, maka dia menangis, dia gelisah, begitu sambil berkata, Allahumma la tubli, Allahumma la tubli, ya Allah jangan timpakan bala, jangan timpakan musibah gara-gara dosanya saya. Sampai turun hujan air, alhamdulillah yang turun air bukan batu. Takutnya turunnya batu gara-gara dosanya saya. Hadza wasful auliya was salihin. Demikianlah sifat mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum, individu yang semacam ini penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah kaumnya itu Bani Israel dilanda musim kemarau yang panjang sampai mereka memakan bangkai. Yang mereka makan bangkai. Akhirnya Nabi Musa doa minta kepada Allah Ta'ala, kumpulkan masa, minta hujan kepada Allah Ta'ala, tapi belum dikabulkan. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai Nabi Musa kalimullah berkata kepada Allah, ya Rabb, apa kesalahan kami? Sampai kami berkali-kali berdoa, minta diberikan solusi, minta ditolong, diturunkan hujan, nggak turun-turun, apa penyebabnya? Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, bagaimana mau saya tolong, mau saya turunkan hujan? Wa fikum, di antara kalian ada satu orang, namam, satu orang yang tukang namimah. Tahu namam? Yanggul kalam al-ghair bigos dan iftitan. Bawa omongan satu kelompok kepada kelompok lain untuk mengadu domba mereka, saling berselisih. Namimah, ada sahib namimah di antara umat ini. Ada satu orang di kaummu yang tukang namimah, bagaimana saya mau tolong? Kata Allah Ta'ala, maka Nabi Musa bilang, sebutin siapa orangnya, biar saya usir, saya keluarkan dari Bani Israel. Dia bilang, saya melarang namimah, terus saya mau melakukan namimah, saya mau ngadukan tuh orang kepada engkau. Idzan madza asna, kalau begitu apa yang saya lakukan? Maka Nabi Musa berpikir, ya sudah, dikumpulkan Bani Israel, dijelaskan, ini musibah yang datang menimpa kita dari Allah Ta'ala, dan Allah nggak nolongin kita gara-gara ada satu orang di antara kita tukang namimah, provokator, tukang adu domba, bawa omongan untuk orang berpecah belah, kelompok berpecah belah, dua individu berpecah belah, atau suami istri berpecah belah gara-gara omongan orang. Namimah. Mau itu ditujukan targetnya korbannya suami istri, atau korbannya itu adalah tetangga, atau korbannya saudara sepupu, atau korbannya adalah lingkungan masyarakat, atau korbannya adalah umat, membuat mereka saling berpecah belah gara-gara ulah satu orang tukang namimah. Itu rahmat nggak turun gara-gara ini orang, pertolongan Allah terhambat, terkendala gara-gara orang ini. Terus satu orang bisa mencegah itu semuanya. Bagaimana kalau dua orang tukang namimah? Bagaimana kalau tiga orang? Bagaimana kalau empat orang? Makanya para penjahat kemanusiaan tersebut, para penjahat kemanusiaan, baik yang ada di Palestina, mereka penjahat kemanusiaan, ataupun di belahan bumi yang lain. Tidak ada agama manapun yang merestui perbuatan mereka. Penjahat kemanusiaan yang mengklaim mereka adalah bapak hak asasi manusia. Penipu. Hari ini kita melihat sandiwara hak asasi manusia dilakukan oleh Barat. Nah ini yang kita percaya, bapak hak asasi manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang peduli terhadap kemanusiaan melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah ini orang yang mengklaim HAM, palsu, penipu. Datang ke negara-negara tertentu, kita mau ngajarin HAM, belajar HAM, hak asasi manusia dari kita. Mereka orang yang gagal dalam kemanusiaan. Mereka orang yang gagal dalam rumah tangga suami istri. Terus mereka mau ngajarin kita parenting. Mereka mau ngajarin kita, ayo bagaimana hubungan suami istri, kesetaraan gender atau lain sebagainya. Mereka gagal dalam segala hal, bahkan dalam ekonomi, mengandalkan ekonomi dengan menindas atau menjajah atau menyulut api peperangan di suatu negara, mereka ambil kekayaan dari situ. Bukan baru sekarang, dari zaman dulu. Orang yang gagal dalam segala hal, terus kita mau bertepuk tangan, acungkan jempol, mengidolakan mereka. Dengan segala sandiwara yang mereka lakukan. Bukan cuma di Palestina, di banyak belahan bumi lainnya yang mereka berantakan semuanya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah itu Nabi Muhammad, bapaknya hak asasi manusia. Bahkan Rasulullah SAW tawanan perang, kafir, harbi, memerangi umat Islam, kemudian dikalahkan dan ditawan. Ketika ditawan, Nabi bilang, ausu bil asra khairan, perlakukan para tawanan perang dengan baik. Hingga turun ayat Quran, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, memberikan makanan, bukan sekedar makanan, ala hubbihi, makanan yang paling mereka suka diberikan kepada miskin, yatim, asir. Asir apa? Non muslim yang ditawan di Madinah. Orang kafir yang ditawan di Madinah. Diberikan makanan terbaik kepada mereka. Innama nut'imukum liwajhillah, kami kasih makan kalian liwajhillah, cari muka kepada Allah. Bukan cari muka kepada dunia, bukan pengen popularitas, bukan sekedar propaganda, HAM dan lain sebagainya. La nut'imukum liwajhillah, karena Allah, dan gak ada tujuan yang lebih mulia daripada itu semuanya. Radhiyallahu anhum wa ardahum, para sahabat yang diajarkan demikian oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita demikian. Nah kita hindari, jangan sampai kita mengidolakan, memuliakan daripada mereka orang-orang yang hina, yang dicelakakan oleh Allah Ta'ala. Itu Rasulullah ketika Nabi Musa kumpulkan umatnya, dia bilang nih kita nggak turun solusi gara-gara ada satu orang tukang provokasi. Maka solusinya satu, semuanya taubat. Saya nggak bilang siapa, semuanya taubat, istighfar kepada Allah, terus baru kita minta hujan. Semuanya taubat, istighfar, baru mereka taubat, langsung turun hujan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gara-gara satu orang dalam hadis, inna rahma la tanzil ala qaum wa fihim qati'. Rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok kaum, di situ ada satu orang tukang mutuskan silaturahmi. Qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Yang mutusin silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Kita udah enggak bisa menjadi penyebab turunnya rahmat bagi umat. Jangan kita menjadi penyebab turunnya azab, musibah atau rahmat gak turun gara-gara kita. Waliyadzubillah min dzalik. Ada zakar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, itu beliau cerita ya, ketika ada beberapa orang dia menyampaikan berita dakwah, alhamdulillah yang masuk Islam di tangan kita sekian, yang beriman sekian, yang masuk Islam sekian. Begitu orang-orang makin banyak, makin ini segala macam. Terus satu orang berbicara, ya, kalau yang saya pikirkan bukan yang masuk Islam di tangan saya, tapi berapa orang yang gak jadi masuk Islam gara-gara saya. Itu masalahnya kita. Berapa orang gara-gara ngelihat kita, oh gak jadi masuk Islam deh, gak jadi masuk Islam deh, gara-gara ngelihat omongannya, gara-gara ngelihat akhlaknya, gara-gara ngelihat sifatnya, gara-gara ngelihat kelakuannya, begini Islam, gak jadi masuk Islam. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang mundur dari Islam gara-gara kelakuan kita. Jadilah kita orang yang mencerminkan Nabi Muhammad. Hadza din, agama ini, walaupun kita diem, nggak ngapa-ngapain, walaupun asal kita menjalankan Islam dengan benar, itu adalah magnet yang kuat menarik umat untuk cinta kepada Islam. Tapi masalahnya, atau kita nggak dakwah, ya nggak dakwah, tapi jalanin Islam dengan benar, jalanin adabnya Nabi Muhammad dengan benar, itu udah magnet yang paling kuat. Tapi hatta itu pun nggak dilakukan. Berpakaian kayak pakaiannya orang kafir, berucap kayak ucapannya orang kafir,
semangatnya kayak semangatnya orang kafir, yang diidolakan ya orang-orang kafir, yang seumur hidup yang nggak pernah sujud sekalipun kepada Allah Ta'ala, dan jenis yang sama yang lemparin bom buat saudara kita, dan itu yang kita idolakan. Dan jangan-jangan bomnya itu gara-gara penyebabnya kita yang membuat mereka ghurur. Man asyaddu minna quwwah. Orang Islam aja ngikutin kita, orang Islam mengidolakan kita. Lihat follower kita berapa juta muslimin yang jadi followernya kita. Dan orang yang sama juga begitu, yang pro penindasan, pro penjajahan, pro kejahatan, wal iyadz billah min dzalik. Dan besok mereka akan menyesal. Orang-orang yang macam begini bakalan menyesal. Allah Ta'ala berfirman, yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, ya yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mereka bakalan menyesal. Orang zalim menggigit tangannya sampai putus jarinya besok hari kiamat. Tangannya sampai putus hari kiamat. Mereka berkata, andaikan aku menempuh jalan bersama Nabi Muhammad, ngikutin Nabi Muhammad, ngikutin teladan, metode, cara, ucapan, pakaian, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Andaikan aku nggak ngikutin fulan, nggak meneladani fulan, waliyadzubillah min dzalik. Ya Rabb, kalau ada orang yang mau menyelamatkan saudara-saudara kita di sana, ayo selamatkan diri kita dari peneladanan terhadap musuh-musuh Allah, dari kecintaan kepada mereka, dari kecondongan kepada mereka. Wallah, mereka nggak ngajarin kebaikan sedikit pun juga. Kalaupun ada kebaikan, sumbernya dari Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmudillah wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Nggak ada hal yang baik melainkan pasti sumbernya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bantu saudara kita dengan istiqamahnya kita. Memboikot ya khair. Mau boikot biskuitnya mereka, mau boikot rotinya mereka, mau boikot shamponya mereka, ya biasanya sih seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, toto rambut udah mulai rontok, mesti balik lagi ke situ ujung-ujungnya. Mau boikot ya silakan. Zain, bagus. Bahwa kita harus punya kemandirian, ya, mandiri pangan, mandiri dalam kebutuhan kita, silahkan. Nggak harus kemana-mana. Hatta ratusan tahun yang lalu itu Al-Maghrabi dalam rihlahnya dia menulis, waktu datang ke Hadramaut dia bertanya, di sini dari mana hasil yang mereka dapat, kebutuhan mereka cukupi dari mana? Dia bilang kita nggak impor apapun, impornya kita cuma 2, kita impor kopi dari luar, itu doang kopi yang kita pakai buat di majelis-majelis, ya, sama impor jarum untuk membuat pakaian. Kita belum bisa bikin jarum. Sama satu lagi impornya kita tahu apa? Ismid, celak mata. Untuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doang. Lainnya kita cukupi keperluan dari negeri kita sendiri. Kemandirian pangan, kemandirian kebutuhan pokok, silahkan. Syekh yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang dianjurkan. Bismillah. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala menciptakan bumi, kampung, pedesaan, setiap negeri, qaddara fiha aqwataha. Masing-masing udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah punya bagian dari rizkinya sendiri, ditentukan. Wah, negeri kita negeri kaya, minyaknya kita paling bagus, gasnya kita paling baik, begitu hasil pangannya kita luar biasa. Kita punya beras, kita punya emas, kita punya perak, kita punya batu bara, kita punya gas, punya minyak, punya segala-galanya. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau memboikot ya silakan, boleh-boleh aja. Tapi yang lebih penting 1000 kali lebih penting dari itu semua, boikot perangai orang-orang kafir, boikot modenya mereka, fashionnya mereka, boikot ucapannya mereka, boikot cara mereka berpikir yang mereka berupaya meracuni cara berpikir tersebut kepada anak-anak dan keluarga kita. Boikot itu semuanya. Kita boikot mereka, ujung-ujungnya anak gadis kita pakaian rok pendek lagi, ketemu sama yang bukan muhrimnya lagi, chat sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Kalau dulu anak nggak usah keluar dari rumah, udah selesai, selamat. Sekarang walaupun nggak keluar dari rumah, serigalanya ada di kantong mereka, ada di handphone mereka. Gara-gara dari situ perselingkuhan terjadi, pelacuran terjadi, transaksi narkoba terjadi, perzinaan terjadi, buka-bukaan aurat terjadi. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau kita sadar dari ini semuanya, maka Allah Ta'ala bakal selamatkan kita. Sebab penjajahan terhadap tanah muslimin tidak terjadi, melainkan setelah sebelumnya mereka berhasil menjajah jiwanya kita, menjajah akhlaknya kita, menjajah bumi sanubari kita, yang harusnya itu sanubari tempatnya Allah, tempatnya iman, tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dijajah, ditempati oleh mereka.
Sehingga mahabbatul kuffar yang bercokol di dalam hati kita. Luntur kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada para aulia wa salihin. Setelah mereka berhasil menjajah jiwanya kaum muslimin, nyebarkan perzinaan, nyebarkan pelacuran, nyebarkan minum-minuman keras, nyebarkan buka-bukaan aurat, tabarruj mereka sebarkan dari zaman dulu. Mereka menyebarkan tabarruj, ingin muslimin buka-bukaan aurat dari zaman dulu. Itu yang mereka lakukan. Ketika itu berhasil mereka lakukan, provokasi dan provokator disebarkan kemana-mana, barulah mereka berhasil menduduki tempat ataupun tanah kaum muslimin. Wah, kita baru sadar begitu dunia kita direbut, begitu tanah kita diambil, begitu rumah kita dihancurkan, baru kita sadar selama ini ribuan tahun kemana? Kemana? Hati kita dijajah, akhlak kita dijajah, moral kita dijajah, kemana kita selama ini? Baru ketika dunia kita diganggu, baru kita sadar, baru kita berasa. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyadarkan umat insya Allah. Dan Allah Ta'ala jadikan insya Allah pondok pesantren ini menjadi tempat menyebarnya rahmat, menyebarnya kedamaian, menyebarnya kecerdasan, menyebarnya intelektual yang islami di tengah-tengah umat dan masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberikan berkah. Alhamdulillah kita hadir waktu itu bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh peresmian pondok pesantren berapa tahun yang lalu itu? Tahun 2004, Masya Allah, sekarang sudah hampir 20 tahun. Alhamdulillah, berdiri lagi 5 lantai, Masya Allah berkah. Alhamdulillah, habbah idza barakal maula ilagil hubub. Satu butir kalau diberkahi oleh Allah Ta'ala, Masya Allah nih, jadi berapa lantai nih sekarang? 5 lantai, Insya Allah lebih lagi apa yang dilakukan. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam usaha akhina Al-Habib Jamal bin Taha Ba'agil dan juga para habaib yang bersama beliau yang juga hadir di tengah-tengah kita semuanya, insya Allah diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengangkat derajat almarhum al-maghfur al-Habib Abi Bakar bin Ahmad Ba'agil. Masya Allah, Al-Habib Abu Bakar ini kalau ada musim maulid rajin keliling sampai ke Jakarta, hadir di majlis-majlis maulid. Ayyam al-Jad al-Habib Ali bin Amr Rahman, ayyam al-Jad al-Habib Muhammad bin Ali, wal-Jad al-Habib Salim, ayyam al-Walid. Masya Allah, rajin hadir kemana-mana, di Kuitang, di Bogor, di mana-mana tempat. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Alhamdulillah. Dan senantiasa nih apa yang dilakukan di sini adalah hal yang paling menggembirakan beliau. Hal yang paling menggembirakan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala gembirakan beliau di dalam barzakhnya dengan apa yang dilakukan oleh para keturunan beliau. Dan Allah berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar Al-Habib Abi Bakar bin Ahmad Ba'agil. Diberikan keberkahan kepada mereka, kesehatan, afiat, panjang umur. Dan Allah Ta'ala senantiasa jadikan mereka semua dan kita semuanya sebagai lentera-lentera umat yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah bagi umat ini. Datangnya pertolongan Allah dari umat ini. Berkat majelis ini Allah Ta'ala angkat bala. Berkat majlis ini Allah Ta'ala angkat musibah. Berkat majlis ini Allah Ta'ala angkat kezaliman dari seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hati kita dengan cinta kepada Allah, kepada Nabi, kepada para aulia, kepada para salihin, kepada para sahabat, kepada keluarga Nabi Muhammad dan pewaris Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para habaib kita, para kiai kita dan para tokoh masyarakat yang juga turut andil di dalam terlaksananya acara ini, dari pejabat sipil, militer, kepolisian dan semuanya. Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang paling manfaat bagi umat manusia ini, dan dijauhkan negeri ini dari berbagai musibah dan bala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'asuma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.